Saudara Kementerian Perhubungan menolak permintaan penghentian operasional KRL saat persetujuan PSBB dikeluarkan Kemenkes dan sejumlah daerah penyangga Jakarta seperti Bekasi, Depok, dan Bogor. Namun permintaan penghentian operasional KRL kembali diajukan oleh Wali Kota Bekasi setelah perpanjangan PSBB disetujui. Bagaimana respon dari Kementerian Perhubungan terkait Wali Kota Bekasi yang kembali meminta KRL dihentikan? Kita telah terhubung dengan juru bicara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Adita Irawati. Selamat siang, Mbak Adita. Selamat siang, Mbak Astrid. Mbak Dita, ini menurut Wali Kota Bekasi dan juga kepala daerah lainnya ini penghentian operasional KRL bisa menjadi mengefektifkan menekan penyebaran COVID-19 dan mengefektifkan PSBB. Seperti Kemenhub, pandangannya seperti apa? Baik, yang pertama sampai saat ini kami belum menerima surat permohonan untuk pemberhentian operasi KRL ya. Yang ada adalah surat permohonan yang sebelumnya ketika PSBB di awal diterapkan di Bodebek. Dan pada saat itu kami tetap mengacu kepada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Nah, di dalam aturan tersebut sebenarnya kami sudah menetapkan bahwa di daerah PSBB yang dilakukan memang bukan pelarangan atau penghentian, tetapi pembatasan dengan melakukan dan menerapkan protokol kesehatan. Nah, pada awalnya ini memang kami mengkhawatirkan adanya penumpukan penumpang ya, khususnya di jam-jam kerja, berangkat maupun kepulangan. Dan memang sempat terjadi waktu itu. Kami sinyalir ini karena masih baru diimplementasikan sehingga masih banyak masyarakat yang juga mungkin belum memahami esensi dari peraturan ini. Nah, semakin hari, apalagi setelah 14 hari berjalan PSBB, kami melihat bahwa masyarakat sudah makin teredukasi dan juga industri, khususnya yang ada di DKI Jakarta, sudah mulai banyak menerapkan working from home. Sehingga arus penumpangnya makin turun sampai 80-90%. Dan itu yang kemudian kita lihat bahwa penumpang masih tetap dapat dikendalikan dengan menjaga jarak, dengan membatasi jumlah per gerbongnya hingga kapasitas maksimal 35%. Dan juga yang penting adalah bahwa kami tetap bisa melayani penumpang atau masyarakat yang memang harus bekerja di Jakarta, memberikan pelayanan kesehatan, pelayanan-pelayanan untuk kebutuhan bahan pangan, logistik, dan sebagainya. Jadi begitu Mbak Astrid, karena kita melihat di satu sisi masih ada kebutuhan, di sisi lain kami dapat melakukan pembatasan dan pengendalian, sehingga kami melihat memang belum ada hal yang kemudian mendesak untuk dilakukan penutupan. Demikian. Jadi kalau dari pandangan Kemenhub, bisakah disimpulkan bahwa sebenarnya kuncinya bukan menghentikan sementara KRL, tapi mengalihkan work from home dari industri yang ada di Jakarta sehingga arus lalu lintas warga menuju Jakarta ini berkurang begitu? Ya, di dalam aturan PSBB sesuai PM Menteri Kesehatan nomor 9 tentang pedoman PSBB kan sudah disebutkan, Mbak. Ada beberapa sektor strategis yang dikecualikan dan tetap boleh bekerja secara fisik datang ke kantor atau ke lokasi kerja. Nah, ini yang sebenarnya masih ingin kami layani, termasuk tadi yang saya sebutkan tenaga kesehatan, tenaga pengamanan, kemudian juga ada beberapa instansi strategis yang tetap harus bekerja secara fisik datang ke kantor. Nah, ini kan kita memetakan bahwa banyak sekali pekerja semacam ini yang lokasi kediamannya itu atau pemukimannya ada di suburban ya, di daerah-daerah sekitar DKI dan khususnya juga dari Bekasi. Itulah yang kemudian kami melihat masih dibutuhkan. Nah, yang penting adalah bahwa protokol kesehatan tidak dilupakan dan kami tetap bisa mengendalikan. Jadi seperti itu Mbak kondisinya. Tidak melupakan dan selalu melakukan protokol kesehatan itu penting sekali gitu Mbak Adita. Yeah. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa mengontrol, bagaimana kita bisa menjaga itu benar-benar dilakukan oleh penumpang KRL di stasiun dan juga di gerbong. Betul. Nah, inilah tugasnya dari para petugas di lapangan yang juga setiap hari kami monitor melalui pengelola KRL, PT KCI. Ini untuk memastikan bahwa petugas yang akan mengendalikan di lapangan itu jumlahnya cukup dan betul-betul memahami apa yang harus dilakukan dan disampaikan kepada calon penumpang. Dengan makin turunnya jumlah penumpang, ini akan makin mudah kita melakukan pengendalian dan pengawasan. Dan ini juga tren dalam seminggu terakhir memang sudah jauh lebih
sedikit ya penumpang yang memanfaatkan KRL ini, sehingga pengaturannya juga menjadi lebih baik. Begitu Mbak Astrid. Mbak Dita, tapi yang saya ingin tanyakan juga, ini ada pernyataan dari Bupati Bogor bahwa akhir-akhir ini atau beberapa hari terakhir ini ada kasus positif yang ternyata setelah ditelusuri, ini kasus positif ini menggunakan KRL begitu. Dan walaupun kita tidak bisa memastikan begitu ya, dia tertular dari mana, cuman ini bisa menjadi salah satu kecurigaan bahwa masih beraktivitasnya dia dan masih menggunakan transportasi umum di KRL. Apakah ini menjadi evaluasi bagaimana efektivitas pembatasan jumlah penumpang dan juga jam operasional KRL ini bisa lebih menjaga physical distancing itu di KRL? Ya, yang pertama tadi juga sudah disebutkan bahwa kita juga belum bisa memastikan apakah itu sumber penyebarannya atau penularannya ada di KRL. Namun demikian, yang perlu dipastikan memang adalah bahwa yang namanya penularan ini kan kita juga berusaha untuk cegah ya, karena yang namanya peraturan menteri ini juga tujuannya adalah untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Nah, bahwasannya kemudian solusinya adalah menghentikan KRL, ini mungkin perlu dipikirkan lagi, karena bisa jadi nanti masyarakat justru akan mencari moda lain yang justru mungkin pencegahan atau pengendalian dan pengawasannya tidak sebaik ketika itu dilakukan melalui KRL. Gitu Mbak. Jadi ini yang juga harus kita pikirkan. Karena bagaimanapun ini mungkin sebagian masyarakat memang harus datang ke tempat kerja, dan ketika KRL tidak ada, nanti akan mencari alternatif moda lain yang justru malah pengawasannya tidak sebaik KRL. Nah ini juga kan yang harus kita kaji gitu. Jangan sampai menimbulkan masalah baru gitu. Kebutuhan akan KRL masih ada di saat PSBB ini, sehingga yang paling penting sekarang adalah menjaga efektivitas dari physical distancing di dalam KRL tersebut. Begitu, terima kasih Jubir Kemenhub Mbak Adita Irawati telah bergabung bersama kami di Kompas Siang. Ya, terima kasih.